Penyaluran bansos COVID-19 di DKI kacau balau, Anies keluarkan jurus getar tahap 2. Ditulis oleh Ferry Fadli di siwa.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Ternyata tidak hanya vibrator saja yang bekerja dengan bergetar, tapi Gubernur DKI juga. Bahkan tidak hanya sekali saja Anies mengeluarkan getarannya tersebut, tapi terhitung sejak akhir Maret lalu hingga April 2020 ini. Ia sudah mengirim getaran kepada khalayak ramai setidaknya sudah 2 kali. Kala itu, 30 Maret 2020, Anies terlihat hampir tidak bisa menyembunyikan ekspresi emosinya saat mengungkap jumlah pasien corona dan non-corona yang ada di DKI. Bak alat bantu seks yang bekerja dengan cara mengirimkan getaran untuk menstimulasi sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Getaran suara Anies terdengar begitu jelas saat berbicara di depan awak media. Dalam jumpa pers itu, sang gubernur rasa presiden mengungkapkan bahwa warga DKI yang positif corona terus bertambah. Hanya saja karena ia pakai masker, bibirnya yang bergetar naik turun itu nggak kelihatan. Anies juga mengatakan bahwa sudah 283 warga DKI yang meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan bak pemakaman jenazah pasien COVID-19. Padahal belum tentu positif, beberapa di antaranya ada yang sedang menunggu hasil tes corona, tapi sudah keburu wafat. Ada juga yang belum melakukan tes sama sekali namun menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 wafat juga. Dengan nada lirik, Gubernur mengatakan mereka yang meninggal dunia itu masing-masing memiliki keluarga, yakni punya istri, anak, dan saudara. Lucunya, suara bergetar gubernur itu nyaris menjadi judul berita semua media online. Berikut di antaranya. Dengan suara bergetar Anies 283, jangan hanya dianggap angka statistik. Kompas.tv. Suaranya bergetar, umumkan 283 warga meninggal. Anies, itu warga kita yang bulan lalu sehat. Kompas.tv. Umumkan 283 warga DKI wafat, suara Anies terdengar bergetar. Republika.co.id. Sebut 283 orang wafat diduga COVID-19 dalam sebulan. Anies, mereka punya anak, istri, dan saudara. Liputan6.com. Suara Anies Baswedan bergetar, 283 warganya dikebumikan karena corona. Putus asa, Gubernur DKI memohon agar masyarakat patuh imbauan. Itu adalah warga kita yang bulan lalu masih baik-baik saja. Grid.id. Suara Anies Baswedan bergetar saat minta warga tetap di rumah. Ini alasannya. Merdeka.com. Suara Anies bergetar saat sampaikan 283 warga wafat setelah tahu positif corona. Kumparan.com. Suara bergetar saat ungkap korban corona Anies, mereka punya keluarga. Suara.com. Suara Anies Baswedan bergetar sebut jumlah pasien positif corona. iNews.id. Detik-detik suara Anies bergetar umumkan 283 warganya meninggal COVID-19. Mereka punya anak istri. Tribunnews.com. Dan masih banyak lagi media yang membuat berita dengan judul memakai kata kunci seperti itu. Nah, ternyata tidak hanya saat mengumumkan pasien yang belum tentu terinfeksi COVID-19 yang meninggal dunia saja yang membuat Anies mengeluarkan jurus getarannya. Tapi, saat mengumumkan kalau penyaluran bansos di DKI banyak yang tidak tepat sasaran alias berantakan, suaranya kembali bergetar atau bisa dikatakan doi mengeluarkan jurus getaran tahap 2. Saat menggelar konferensi pers di Balai Kota DKI dengan suara bergetar, Anies mengakui kalau penyaluran bansos di DKI selama masa PSBB ini kacau balau 22 April. Tanpa malu-malu, gubernur yang dijuluki Wan Bango, Wan Aibon, dan Wan yang lain itu mengatakan pendataan bansos di DKI masih buruk. Oleh sebab itulah, banyak warga yang tidak layak dapat sembako malah dapat, seperti ada anggota TNI dan PNS yang dapat. Bahkan ada anggota DPRD DKI yakni Joni Simanjuntak yang notabene anggota legislatif dari PDIP juga dapat bansos COVID-19 itu. Tidak pelak, bukannya sembako itu diterima oleh Joni, ia malah menyemprot Anies. Itu cara pendataannya bagaimana? Kelihatan asal-asalan. Artinya, dari nama saya saja sudah jelas pendataan bermasalah, ujar Joni.
Untung Joni yang dapat. Kalau anggota DPRD dari PKS mungkin responnya akan berbeda. Kemudian ada juga warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dapat bansos, padahal rumah mereka rata-rata seharga 7 miliar rupiah. Jadi, bisa dikatakan bukan warga miskin lagi kalau sudah punya rumah seharga seperti itu. Karena miskin itu artinya nggak punya uang sama sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu uluran tangan dari pemerintah maupun masyarakat agar ia dan keluarganya tetap bisa bertahan hidup. Anies pun ngeles kenapa penyaluran bansos itu bisa berantakan karena Pemprov DKI membagikan dalam jumlah yang banyak, sehingga penyalurannya tidak akan mungkin sempurna. Hahaha. Memang sih tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi nggak mesti kacau balau banget kayak gitu juga kelas. Masa sekelas anggota DPRD bisa masuk dalam daftar penerimaan bansos, sementara warga miskin yang belum dapat masih banyak, itu bukan lagi nggak sempurna namanya, tapi memang nggak niat bekerja, sehingga hasil pun ugal-ugalan. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.